Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjumpanya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, berlipat gandanya sebuah pahala dan juga rahmat Allah yang diturunkan lebih banyak dan juga lebih bisa dimaksimalkan untuk melakukan ibadah. Akan tetapi sebagaimana kesempatan berbuat baik itu lebih besar dan juga kesempatan melakukan ibadah itu lebih banyak, perlu kita pahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan tantangan juga. Meskipun kita tahu bahwa di dalamnya banyak ibadah yang bisa kita lakukan, mulai dari berpuasa, kemudian juga bersedekah, memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, kemudian juga membaca Al-Quran, tadarus di dalam halaqah masjid, maupun di musola-musola, maupun di rumah lainnya. Akan tetapi ada satu hal yang kita perlu ketahui, bahwa berlipat gandanya pahala itu juga bersamaan dengan berlipat gandanya sebuah dosa yang kita lakukan di dalamnya. Oleh sebab itu perlu kita pahami beberapa hal. Meskipun mungkin kita melakukan puasa di bulan Ramadan, akan tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa hal supaya kita waspadai bahwa di luar sana banyak orang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya saja mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Tentu ini menjadi wawas untuk kita semuanya, sehingga Nabi menerangkan dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga di kitab Hidayatul Hidayah milik beliau, dikatakan ada 5 hal, khamsatun yuftirna shaim, ada 5 hal yang bisa membatalkan atau bisa menghilangkan pahala orang berpuasa. Jadi fenomena ketika Ramadan orang berpuasa mulai dari terbitnya fajar yaitu subuh sampai terbenamnya matahari, akan tetapi banyak juga orang yang menahan lapar minum tersebut tidak mendapatkan pahala yang setimpal, hanya mendapatkan rasa haus dan juga rasa lapar. Nabi mengatakan ada 5 hal. 5 hal ini yang pertama adalah al-ghibatu, yaitu adalah ghibah. Kita tahu satu penyakit hati, ghibah ini tentu sangat susah untuk menghilangkannya atau kita menahannya, sehingga terkhusus di bulan Ramadan ini mari kita menjaga lisan kita, menjaga juga aktivitas kita, dan menjaga ucapan kita. Bahkan sekarang ghibah tidak terbatas pada apa yang kita ucapkan, tapi juga bisa juga apa yang kita tulis, apa yang kita share, ya, apa yang kita bagikan kepada orang-orang lewat media sosial, lewat smartphone, lewat handphone dan yang lainnya. Maka ini perlu kita waspadai bahwa hal kecil kesalahan yang kita lakukan dengan membicarakan keburukan orang lain yang tidak diridhoi, maka ini bisa berdampak pada hilangnya pahala puasa tanpa kita sadari. Sehingga dalam bulan puasa ini mari kita pertama menjaga lisan kita, tulisan kita, apapun dari mencela maupun juga membicarakan keburukan orang lain. Yang tentu ini menjadi satu pelajaran bahwa Islam mengajarkan orang baik adalah orang yang tidak baik hanya untuk diri sendiri, tapi juga baik untuk orang lain. Sehingga lewat berpuasa inilah ini menjadi satu laboratorium untuk mewujudkan manusia yang lebih baik, untuk mewujudkan manusia yang akhlaknya lebih luhur, lewat menahan tidak hanya dari lapar dan minum, tapi juga menahan dari ucapan-ucapan yang tidak perlu. Sehingga Nabi mengatakan yang pertama dari 5 itu adalah al-ghibah, yaitu melakukan pembicaraan keburukan orang lain, sehingga berdampak pada hilangnya pahala berpuasa. Kemudian yang kedua dari hadis itu adalah
Yang pertama adalah al-ghibah, kemudian yang kedua adalah an-namimah, yaitu mengadu domba orang lain. Terkadang ada kondisi seorang lebih suka mudah untuk mengadu domba antara satu pihak dengan pihak yang lain, antara satu teman-teman yang lain menjadi satu aktivitas yang menyenangkan, sehingga jika hal ini dilakukan di dalam bulan puasa Ramadan, maka ini bisa berdampak pada hilangnya hakikat dari puasa, yaitu pahala dari puasa itu sendiri. Yang ketiga yaitu adalah berbohong, al-kadzibu, yaitu berbohong, sehingga kadang kita melihat orang tua kita sering kita mendengar bahwa ketika puasa jangan berbohong, karena kalau berbohong puasanya batal. Itu fenomena yang memiliki dasar dalam artian bukan batal secara fikih, akan tapi batal secara pahala yang kita dapatkan. Kemudian juga yang keempat yaitu adalah an-nadhrah bisyahwah, melihat suatu hal sehingga bisa menarik satu kondisi yaitu syahwat. Ini menjadi catatan untuk kita semua, khususnya generasi muda yang mana kita hidup di lingkungan ketika berpuasa sering ketika mendekati berbuka itu melakukan aktivitas di luar, mencari takjil, bertemu dengan orang lain, bahkan mungkin tidak terbatas dengan apa yang secara fisik kita lihat dengan mata, mungkin secara visual kita melihat di smartphone, di HP, postingan, kemudian media-media yang lain. Jika hal ini kita lihat dalam kondisi puasa dan bisa menarik syahwat seseorang tersebut, maka ini bisa menjadi sarana penghapus pahala. Tujuan awal puasa adalah menghapus dosa, justru hal ini bisa menjadi penghapus pahala dari puasa tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mewaspadai dari hal-hal tadi agar kita tidak terjerumus atas apa yang kita lakukan, sehingga esensi hakikat dari puasa itu tidak kita dapatkan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah yaminuz zur atau yaminul kadzibah, yaitu satu sumpah palsu yang menjadi kebohongan sehingga merugikan orang lain. 5 hal ini menjadi catatan untuk kita semua bahwa di kehidupan kita di bulan Ramadan memang menjadi satu kondisi untuk menambah keimanan, ketakwaan, tapi perlu kita imbang juga bahwa ada hal-hal yang justru setan masuk di dalamnya lewat nafsu kita, sehingga kebaikan itu tidak ada nilainya. Semoga kita semua diberikan taufik hidayah, bisa melaksanakan dan menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal, dan Allah menerima semua amal ibadah kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.